Bali, Pulau Dewata yang menawan hati, bikin saya kangen berat akhir-akhir ini. Karena mungkin udah lama banget saya nggak kesini ya, 3 atau 4 tahunan ada kali ya. Dan jujur lagi kangen berat sama suasana etnis Bali, suasana yang sakral, yang syahdu khas Bali tuh pengen banget saya datengin lagi. Makanya kali ini saya ajak keluarga saya dan teman-teman semua buat road trip bareng sama si Tejo BMW E90 kesayangan saya menuju ke Bali. Dan perjalanan kali ini kita nggak nginep dimanapun, jadi langsung dari Bandung menuju ke Bali 1000 km non-stop. Ayo teman-teman, ikutin keseruan perjalanan road trip saya kali ini ke Bali. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya selalu dimanapun kalian berada. Kali ini kita bakal road trip lagi bareng sama Tejo BMW S90 325. Kali ini bakal kemana? Jadi kali ini saya pengen ajak teman-teman semua road trip 1000 km ke Bali, tapi non-stop. Jadi dari Bandung kita nggak akan istirahat atau bermalam di kota manapun, kita akan langsung tembak ke Bali. Duh, terlalu excited ya. Jadi perjalanan akan ditempuh kurang lebih sekitar mungkin 16-20 jam kurang lebih ya teman-teman. Rutenya bakalan lewat full tol kali ini, dan nanti akan berakhir di daerah Probolinggo, baru kita akan lewat jalur biasa. Mungkin sekarang jam untung ingat nih, mau lihat jam, belum pakai jam. Ini sekitar jam 8 malam. Kita kemungkinan akan sampai di Banyuwangi itu mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 pagi besok hari. Oke, kita jalan aja yuk, langsung menuju ke Bali bareng sama si Tejo BMW 90 325 ini. Yuk, cus. Oke teman-teman, kita mulai perjalanannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum jalan kita lihat dulu ya buat odometer, sekarang 94.000. Nah ini kita nolin dulu ya biar ini nih, biar sah. Nah kita nolin, konsumsi ini juga kita nolin dulu nih teman-teman. Oke, ini udah. Terus range-nya, range mah nggak bisa di reset ya, lupa. Ini di reset. Ini yang di sini juga udah ke reset semua ya teman-teman. Oke, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Ini bensin sengaja saya isi 500.000 dari seperempat ya teman-teman. Ini dapat 3/4 kurang. Oke, sekarang kita mengarah ke Jalan Tol Buah Batu nih teman-teman. Jam 20.22 ya, setengah 9 kita mengarah ke tol. Dan nanti kita akan menyusuri tol Cisumdawu seperti biasa sampai ke tol Cipali. Kita lihat situasinya nih, ini lagi musim liburan sekolah. Kira-kira bakal padat nggak ya? Ini kita berangkat di tanggal berapa nih, 3 Juli. Mudah-mudahan nggak terlalu rame ya. Kejauhan. Oke. Saldonya 1 juta sekian. Bismillah. Mulai banyak kendaraan besar nih. Nah, perbaikan jalan nih teman-teman. Kontraflow 50 meter. Wah. Wih, kita kontraflow nih. Ini KM berapa ya? Cisumdawu nih teman-teman. Ambrol nih kayaknya jalannya. Penyakitnya Cisumdawu nih. Selalu apa ya? Banyak yang ambles jalannya. Karena emang kontur jalan tol ini tuh labil ya teman-teman. Sekarang jam 9:05, 21.05, 69 km pertama.
Alhamdulillah kita udah sampai di gerbang tol Cisumdawu Utama jam 21.15. Phew. Tadi lumayan panjang ya itunya, kontraflow-nya teman-teman. Begitu pas kebagian di depannya truk pelan kan. Aduh, berapa nih? Lama. 84.000 dari Buah Batu. Oke. 44.000 rupiah guys. Oke. Yuk kita lanjut lagi menuju ke Jawa Tengah. Wah, kita penasaran nih kayak apa situasi jalanan di Trans Jawa ya teman-teman. Lagi musim liburan gini. Terus pengen tahu juga nih gimana keadaan jalan. Tahu sendiri Trans Jawa ya kan, ruas-ruas jalur ini tuh berapa kali nih memakan korban ban pecah. Dulu teman-teman yang ngikutin waktu kita road trip akhir tahun kemarin yang naik Corolla teman-teman ya, naik Greco, itu kita sempat trouble tuh pas arah balik ke Bandung di KM berapa ya, pokoknya udah Cipali tuh, udah Cirebon lewat. Buset, gajar lubang, lampunya mati total, plop. Nah lo kan mau masuk Cisumdawu tuh nggak jauh dari Cisumdawu, gila. Udah tuh utak-atik, ternyata ini teman-teman si relaynya longgar. relay lampunya, jadi kena lubang, geser kan posisinya, mati lampunya. Sama saya di utak-atik nyala kan. Ya gitulah namanya mobil tua ya. Ya perbaikan jalan lagi guys. Kenapa nggak sebelum ini ya, musim liburan gitu udah dibenerin gitu semuanya. Jadi pas musim liburan tuh udah enak ya kan, tinggal udah mulus. Lah ini mah tuh ada gawang. Kayaknya mobil kecil bisa tuh lewat situ harusnya ya. Jam setengah 12 teman-teman. Kita sekarang di KM 348 ya. Ini tol Batang Semarang. Nanti di depan kita kayaknya mau ngeres dulu nih. Kita belum istirahat dari tadi berangkat. Jarak yang udah kita tempuh 280 km dan BBM menunjukkan hampir seperempat. Dikit lagi tuh, seperempat. Oke teman-teman, kita istirahat dulu di KM 379 ya. Sekalian ademin mesin. Tapi ternyata kalau dipakai cruising mah nggak panas mesinnya teman-teman. Jadi buka gini tuh adem aja deh. Apalagi dia kan kecepatannya juga ini ya, cruising gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu panas gitu. Oke, kalau gitu nanti lanjut lagi. Sekarang jam 12 nih, jam 12 pas. Jam 00.13 kita lanjut lagi teman-teman. Isi bensin dulu yuk, ini pas banget. Bensinnya seperempat. Habis ke toilet, habis peregangan. Nah, kita tinggal isi bensin. Masih lumayan jauh nih teman-teman. Masih keluar tol masih berapa ya, mungkin 350 kilo lagi kita buat keluar tol. Ntar ini mana ini SPBU nya. Boleh tuh ngantri solar nih truk. Kilometer udah 311 kurang lebih, bukan kurang lebih sih, bener. Mudah-mudahan bisa debit nih di sini. Kita isi lagi 500.000 ya teman-teman. Oke, kita sekarang udah di jembatan Kalikuto nih teman-teman. Jam
0024 ya. Ini tadi barusan kita habis isi bensin 500.000 lagi. Jadi total BBM udah habis sekitar 500.000. Aduh, lumayan ya. Ternyata indeks ekonomi bensin naik. Ya cuman daripada kita ke luar negeri mahal, naik pesawat juga mahal, jadi ya udah deh kita road trip aja. Ini dia jembatan Kalikuto teman-teman, jembatan yang fenomenal. Jam berapa nih? 00.42. Berapakah biaya tolnya? Nggak ada. 356 teman-teman. Buset, tawa loh. 356. Sekarang kita masuk di tol Semarang. Semarang apa nih? Semarang Solo ya? Belum deh, masih Batang ini mah. Semarang Batang. Dia simpang Kerapia. Ini banyak yang ini teman-teman, di sini nih banyak orang yang tekor nih karena habis ngebut dari belakang kan, dari Trans Jawa, set belokannya curam. Ini dulu pernah ada yang bis kebalik nih tahun kemarin nih, di sini kan 15 orang meninggal. Karena ini emang curam nih. Nah kalau yang nggak tahu, set disangkanya kan belokannya ini ya, landai gitu ya. Wah, taunya bisa buat ngedrift di sini. Hati-hati ya, pokoknya kalau udah ada pelangnya Kota Semarang ya, Kota Semarang kiri, habis itu ada tikungan itu Kerapiak, itu tajam banget. So berhati-hatilah, jangan sampai lu orang terguling di situ. Oke, sekarang kita masuk jalan tol Semarang Solo nih teman-teman, Semarang ABC. Apa namanya, jalan tol Semarang ABC ya. Dan fun fact, ini adalah tol tertua di Indonesia teman-teman. Tertua apa tertua kedua ya? Tertua kedua kalau nggak salah. Tertua mah Jagorawi. Ini lebih tua daripada ini tol Bandung, tol apa, Padalenyi. Jam 1 pas gerbang tol Banyumanik. Ini handphone udah mulai slow nih responnya. Maaf ya, ini sambil begini buat keperluan sosial media. Oke, berapa nih? Dari sini kita masuk ke Solo ya, Semarang Solo. Lah, ayo mas. Si masnya bingung nyimpan kartunya di mana. Oh, belum bayar nih kayaknya. Nanti bayarnya di mana ya, di Warugunung deh kalau nggak salah. Nanti bayar lagi di Surabaya. Jam 1.52 kita di exit tol Solo nih teman-teman. Ini ya, Delta Mas. Alah, Delta Mas.
Mirip ya si jembatan ini nih. Ya masih lumayan jauh perjalanan kita teman-teman, lumayan masih sekitar mungkin keluar tol ya, mungkin sekitar 250 sampai 300 kilo lah kurang lebih, atau nggak nyampe ya mungkin ya. Nah terus yang penasaran nih, tol Probowangi itu yang sampai Besuki udah dibuka apa belum ya? Soalnya tadi lihat postingannya apa tuh Jasa Marga, katanya sih udah selesai, tinggal dibuka, tapi nggak tahu kapan dibukanya. Ngomongnya sih awal Juli. Tahu udah awal Julinya kapan ya? Mudah-mudahan sih udah dibuka. Nah di tol Solo Ngawi ini teman-teman ya, kalau kalian sering lewat sini atau pernah lewat, itu entah kenapa biasanya habit pengendaranya agak berubah ya. Dari yang tadinya banyak yang seruduk-seruduk, banyak yang Land Hogger ya. Kalau di Jawa Timur tuh agak jarang. Sama tolnya tuh mulus teman-teman, enak banget dibandingin sama tol Jawa Tengah tuh ya, Semarang Batak tuh, atau apa namanya Pekalongan Batak, apa Pemalang Batak tuh, aduh ampun dah, keriting banget. Kalau ini tuh enak, tulus gitu. Terus rambunya lebih tegas kelihatannya ya, kayak lebih bersih aja. Asik banget deh, ada teman lari yang konstan di depan nih, Rosalia Indah. Mesinnya Scania cuy, gila, dia konstan banget dan 120. Enak ya kalau ada bis gini tuh, serasa ada yang ngejagain di depan gitu. Dan fun fact-nya, kita bisa lumayan menghemat BBM kalau kita ikut di belakang bis ya, karena slipstream, tapi itu harus dekat banget teman-teman. Paling nggak segini nih jaraknya, nih lebih dekat lagi. Nah kalau segini bisa lah, tapi kalau jauh mah ya kene-kene kehet ya, sama-sama aja gitu. Cuman kita nggak usah terlalu dekat, biar kita tetap terpantau sama dia di belakang ya. Guys, kita break dulu sebentar di rest area nih. Ada yang pengen pipis, sekalian bersihin kaca depan nih. Aduh, tiba-tiba si air wiper kagak hidup dong. Kayaknya ada yang copot deh. Mana sih toiletnya ya? Rest areanya gini amat. Mana sih toiletnya? Oh, di sana kayaknya, di belakang situ. Wah, sekalian lurusin, aduh, dalam, lurusin pinggang dulu bentar. Sama ngecek ini nih air wiper. Oh ini nih, kayak pernah berhenti di sini deh waktu road trip kemarin. Oke, kita rest dulu sebentar teman-teman ya. Kita break dulu sebentar teman-teman ya. Sekarang jam berapa nih? Hampir 3:30 ya. Ini di daerah Nganjuk nih. Tadi habis bersihin kaca depan, wah serangganya luar biasa. Ditambah air wipernya nggak hidup. Jadi harus dibersihin manual. Ini paling mau peregangan dulu sebentar. Paling 10 menit lah, kita lanjut perjalanan menuju ke Bali. Mungkin kita keluar tol pas ini kali ya, pas jam 6 mungkin ya, pas lah. Jadi kita paling sholat subuh nanti di rest area berikutnya, mungkin daerah udah ini ya, udah daerah Sidoarjo mungkin ya gitu. Sekalian mungkin nanti kita isi bensin di dari Sidoarjo juga. Salah satu yang bikin gak enak jalan malam tuh serangga ya. Baru dibersihin, udah pepeletakan lagi serangga.
Apalagi lagi musim kemarau kayak gini ya. Wah. Top dah. Alhamdulillah nyampe juga di Surabaya nih. Waru Gunung. Jam berapa nih ya? Setengah lima kita sampai di gerbang tol Waru Gunung. Kita kan dari Banyumanik ya. Wah. Berapa duit nih? Aduh. Buset. 456. Setengah juta cuy. Tapi coba ya teman-teman kita convert deh. Tiket ke Bali berapa, Mi? Tiket ke Bali berapa? Ngecek ya kemarin. 1,2 satu orang sejalan. Sejalan berarti 2,4 ya satu orang kali 3 berarti berapa tuh? 4,8 7,2 berarti ya. Berarti 7 jutaan kurang lebih. 7 jutaan kalau kita naik mobil ini. Kita baru habis bensin itu tadi di Bandung kan ngisi 1 juta, itu mah jangan dianggap lah ya. 500 nanti ngisi lagi di depan 500. Berarti ya tolnya ini kurang lebih mungkin sekitar 900 lah ya, let's say. Ya tetap lebih murah sih sebenarnya naik mobil kalau dibandingin naik pesawat, karena nanti di Bali kita harus sewa mobil juga guys, jangan lupa gitu. Sewa mobil ya let's say 200 ya semurah-murahnya 200 lah ya, 200.000. Tapi kayaknya 200.000 cuma dapat apa sekarang ya kayaknya. Ya let's say 2,5 lah ya langganan kita tuh. Si beli Nyoman. Nyoman deh, siapa namanya? Nyoman. Itu waktu itu dia mobilnya berapa ya, Mi? 2,5 ya? 250.000 tahun 2022 tuh. 250.000. Ya sekarang udah naik misalkan 300 kali berapa hari, 5 hari 1.500.000 ya kan. Alhamdulillah kita udah di rest area mana ya? KM 754 Sidoarjo teman-teman ya. Kita mau sholat subuh dulu di sini, baru habis itu kita lanjut perjalanan. Sekalian istirahatin di Sitejo nih. Udah jalan berapa kilo? Di 700 kilo ya, luar biasa. 5 kurang seperempat. Oke, pas lah. Berarti kita mungkin keluar Probolinggo jam setengah 7 atau jam 7 mungkin ya. Yuk, kita sholat dulu, habis itu baru lanjut lagi. Oke, lanjut perjalanan teman-teman. Tadi mau isi bensin, udah keburu keluar, salah jalan, salah masuk, nggak bisa balik lagi. Ya udahlah. Ini kita masih di tol Sidoarjo. Di depan kita ada gunung tuh, itu kayaknya gunung apa ya? Arjuna Welirang kayaknya ya. Kalau ini kan kita arah ke bawah ya, arah ke mana? Arah ke Malang nih, arah jalan ini tuh. Jadi dari Surabaya kita ke bawah gitu kan. Ini kayaknya sih Arjuna Welirang nih. Salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur juga nih, di Pulau Jawa bahkan ya. Jadi kalau ngelihat kembar 2 gini sih kayaknya iya deh. Itu aja ngapalinnya. Kita ngarah kemana, yang di sekitar situ ada gunung apa ya. Kalau ngarah ke Malang ya salah satunya adalah Arjuna Welirang ini. Tuh bensin udah 1/4 kurang lagi ya. Wah ya, mudah-mudahan ada rest area lagi di depan kita isi. Oke guys, kita udah di Jepang alias Kejapanan. Wok. Ini gerbang tol Kejapanan nih guys. Loh, oh lurus gini tuh. Kejapanan tuh di mana ya? Sidoarjo deh kalau nggak salah. Masih Sidoarjo. Oh Pasuruan nih. Sama-sama plat deh nih.
berapa ya? Oh ya. Oke. Ih. Aduh. Iya. Oh, belum bayar. Oke, lanjut. Wah, kampret. Ada burung masuk di grill. Hai. Nah, kita isi bensin dulu, teman-teman. Ya. Oke. Oke, habis isi bensin barusan, teman-teman. Tapi isinya nggak 500 karena udah seperempat kurang banget ya. Jadi biar nggak bolak-balik, kita isi 700 saja tadi. Jadi isi pertama di mana? Tadi tuh di Wuleri ya. Itu 500. Terus sekarang di tol Gempol Pasuruan itu kita isi 700.000. Berarti kita udah isi berapa tuh? 1,2 juta, Mak. Oh, Mak. Ini harusnya sampai ke Bali aman sih. Nanti ngisi lagi kayaknya di Bali pasti. Ya, tadi teman-teman lihat kan burung nyangkut di grill. Mau ngambil kasihan gitu loh, nggak tega, takutnya ada organ yang ketinggalan. Jadi burungnya tuh kebelah dua, guys. Aduh ya Allah, gimana ya? Ya sebagai penyuka hewan juga kan kasihan ya ngelihat kayak gitu tuh, nggak tega jadinya. Aduh, pagi-pagi ini ternyata banyak banget burung berkeliaran di sini nih, di mana? Tol Probolinggo ini. Tapi untung nggak ini ya, dia nggak sampai masuk ke radiator. Itu kalau sampai masuk radiator, pecah di radiator mah mampet radiator gua. Overheat lagi nanti. Ya belum dibuka, guys, tol ininya Prosiwangi belum dibuka. Udah akhirnya belum. Wah, udah tuh. Tadi kan cuma sampai situ ya, Probolinggo Timur ya kalau nggak salah. Apa udah nyampe sini? Udah lupa. Kalau nggak salah mah terakhir tuh waktu saya lewat sini ya, itu masih sampai Probolinggo Timur. Nah, cuman pas yang terakhir lewat sini tuh itu pakai mobil tuh sampai Probolinggo Timur. Nah, pas terakhir ke sini tuh sebetulnya 2024 waktu saya ke Lombok naik bis tuh bareng-bareng sama Mas Ran, sama Bang Semi kan, sama Fala. Nah, itu tuh karena udah malam ya, terus agak-agak ngantuk-ngantuk gitu, jadi lupa keluarnya di mana, nggak ingat gitu. Tapi mudah-mudahan sih udah sampai Besuki ya ini keluarnya. Wah, kalau udah nyampe Besuki mah enak banget. Ini nih, coba. Oh, belum, masih ditutup, guys. Ya, sayang banget ya. Tapi akhirnya kita keluar dari tol. Finally. Padahal tolnya udah jadi tuh, lihat tuh, teman-teman, kelihatan nggak? Tuh udah ready sih, cuman ya tahu dah. Kadang suka dilama-lamain. Tuh, udah mulus, udah siap. Ya mudah-mudahan kalau lihat di itunya sih awal Juli di akunnya si Jasa Marga tuh ya. Ya mudah-mudahan aja ntar pas balik kita ini ya kebagian gitu, mudah-mudahan udah dibuka. Sini aja lah, khusus mobil kecil. Berapa bayarnya? 104. Cukup nggak nih? Coba. Oh, cukup 113. Kejapanan utama. Sisanya 40.000 lagi.
finally kita keluar dari jalan tol. Kita adventure yang sesungguhnya nih. Jam berapa nih? Setengah 7 ya. 6.38, setengah 7 kita pas keluar. Ya sesuai perkiraan sih. Tadinya perkiraan sih jam 6 keluar tol, tapi terlambat setengah jam. Nah, mulai nih banyak yang ngeblong. Cuman ya sudahlah. Duh, jalanannya jelek banget. Keriting. Berasa jadi gedebuk. Oke guys, aing mah karege oke guys ya. Terus, ya jadi kita meninggalkan Probolinggo teman-teman dan masuk ke habis Probolinggo tuh apa ya? Situbondo. Iya Situbondo kalau nggak salah deh. Kita masuk ke Situbondo, Kabupaten Situbondo. Nih di depan kita ini nih teman-teman Python. Nanti di depan berapa kilo lagi ya. Python itu ini pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara. Tahu masih apa enggak ya? Kalau dulu sih terbesar di Asia Tenggara. Atau mungkin kalau negara lain udah bikin yang lebih gede mah. Biasanya mungkin Thailand atau Malaysia sih yang bisa ngelewatin kita mah soal begini-beginian. Ada perbaikan jalan guys di daerah Python nih. Lumayan tadi di belakang agak sedikit terhambat nih juga nih, kan ditutup. Nih. Jadi gantian gitu guys, bukan tutup sistemnya. Tapi alhamdulillah kok nggak, kalau dari belakang sih nggak terlalu padat deh. Jadi tadi pas kita lewat pas lagi dibuka aman. Jam 7.28, setengah 8 kita sampai di Python nih teman-teman. Python ini adalah pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Asia Tenggara. Nih sebelah kiri nih teman-teman. Listrik rumah kita asalnya dari sini. Python. Lucu ya namanya Python, kayak nama ular. Wah gila, susah banget kesempatan nyalip. Gila tuh motor beranian. Set. Sesama BMW tuh. Gaspol. Akhirnya. Ntar udah gitu berhenti di depan kita. Sebelah kiri kita laut guys. Kelihatan gak sih? Ini Pantai Pasir Putih namanya. Daerah Pasir Putih Situbondo nih. Kalian kalau yang mau cari makan nih bisa cari daerah sini. Tadi di belakang banyak yang jualan makanan gitu. Kita break dulu teman-teman di
apa ini namanya, kayak semacam pantai gitu lah. Istirahat, makan, belum makan nih guys, sudah 8:30, lapar, cari makan dulu kita. Nih, Beach Forest namanya. Beach Forest. Bagus. Asik ini. Mantap. Mau makan di mana? Beach Forest. Berapa masuknya? Masuk sama mobil tuh 29.000 sama 7 orang. Semuanya? 29.000, murah sih. 8.000, mobil 5.000. Oh, oke. Kayak gini nih, Beach Forest Situbondo. Itu di situ boleh nggak tuh? Tapi kebayang ya, nih camping di sini guys. Panasnya kayak apaan ya? Oke, kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Habis makan tadi, itu adalah mie goreng paling tidak enak yang pernah kita makan. Gimana ya? Ya sebenarnya mie goreng itu kan sama aja ya di mana-mana rasanya. Cuman kalau lu salah masak, amburadul udah rasanya. Kok bisa gitu bang? Nah, jadi mie-nya terlalu lembek, parah lembeknya, kelamaan masaknya. Tuh satu. Terus yang kedua, itu bumbunya kagak dimasukin semua, ya kan? Jadi pasti rasanya hambar, ada hambar-hambarnya. Terus apa namanya? Gini, telurnya habis. Wah, itu fatal. Harganya berapa Mi? 8.000. Satunya? Ya, ya normal sih sebenarnya kalau harga mah ya. Cuma ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah makan. Nanti kita makan yang benernya di Bali aja nanti. Pengen ayam betutu. Jujur ya, saya belum pernah nyobain ayam betutu seumur-umur gitu. Nah ini mumpung ada kesempatan, mana ada. Nah mumpung ada kesempatan, kita cobain ayam betutu khas Gilimanuk nanti di Mentempeh ya, insya Allah nanti kalau memungkinkan kita mampir ke situ buat makan siang. Nah ini di depan ada ini teman-teman ini sebelah sini nih. Ini adalah Tugu 1000 km Anyer Panarukan tuh. Jadi teman-teman ada yang ingat gak Jalan Raya Pos de Grote Postweg? Nah, yang dibikin sama Gubernur Jenderal Herman William Dendels zaman pemerintahannya Hindia Belanda dulu ya. Nah, jadi dulu supaya apa ya? Jadi Dendels itu kan orangnya visioner ya. Ini cerita dikit ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah jadi karena dia adalah seorang visioner dan dia tahu banget gimana caranya supaya komunikasi itu berjalan lancar gitu ya. Terus ekonomi juga bergerak. Dia bikinlah jalan yang menghubungkan antara Anyer sampai Panarukan. Nah Panarukan itu daerah ini namanya Kecamatan Panarukan yang ada di Kabupaten Situbondo teman-teman gitu. Jadi ya apa namanya ya, bisa dibilang ini cukup bersejarah ya daerah ini, Panarukan ini, karena di era Dendels itu jalan raya pos itu berakhirnya di daerah ini, atau mungkin ya lebih tepatnya di Tugu yang tadi mungkin ya. Ya entahlah apakah itu hanya simbol atau memang secara apa ya, bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa jalan Anyer Panarukan memang berakhir di situ ya, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas jalur ini adalah jalur yang cukup bersejarah, karena tanpa adanya jalur ini mungkin nggak tahu lah kita bangun jalan gimana ya. Karena jujur aja banyak banget peninggalan Belanda yang berguna buat kita teman-teman ya, rel kereta,
apa namanya, gedung-gedung gitu ya, gedung pemerintahan itu ya. Kalau di Bandung tuh ada gedung sate, banyak apa namanya, peninggalan pemerintah Belanda tuh banyak banget. Tuh salah satunya ya jalan ini. Ini kota Situbondo nih teman-teman. Sepi sekali ya, lihat deh, sepi banget, asik. Apa sih, hari Sabtu ya, mungkin lagi pada libur atau mungkin nanti di pusat kota ya, mungkin ya, nggak tahu juga deh. Tapi yang jelas ini sepi banget kelihatan Situbondo. Jam 10.35, setengah 11 kita sampai di Baluran nih teman-teman. Wah, bentar lagi kita bakal nyebrang ke Banyuwangi. Taman Nasional Baluran Afrika Van Java. Asik banget ya, lihat. Wih, mantap gini. Bensin masih setengah lebih. Terakhir kita isi di tol ini ya, Pasuruan Probolinggo, isi 700, sekarang masih setengah lebih. Nah, buat jarak yang udah kita tempuh sekarang 934 km, hampir 1000 ya teman-teman. Gila, ini dalam waktu kurang dari 24 jam nih. Belum tidur aing euy. Tapi lihat view-nya, gila, keren parah sih. Asik ya, ini kayak di luar negeri deh rasanya. Mantap, Baluran Afrika Van Java. Dulu saya waktu pertama kali road trip ke Bali ya teman-teman, tahun 2002, itu masih SMP. Nah, itu sama keluarga saya, sama adik saya, sama orang tua saya. Pernah lewat sini. Itu jam berapa ya? 11 malam kalau nggak salah. Gitu. Jadi benar-benar mencekam. Dan tahun 2002 itu jalur ini tuh nggak seramai sekarang guys. Sepi banget. Itu gila, berapa jam ya? Lama lah pokoknya. Itu benar-benar cuman ada kita sendiri. Mobil yang lewat tuh jarang banget. Wah, itu sempat ketar-ketir juga. Nah, terus akhirnya nggak lama tuh di belakang ada rombongan pakai full rider gitu kan. Nah, kita biarin lah mereka nyalip, set, kita ngikut di belakangnya. Karena serem banget ini kalau malam-malam dulu ya. Wah, bener-bener gak ada orang sama sekali. Adegan susul menyusul lagi guys. Mantap. Ini Baluran nih kalau naik motor asik juga kayaknya ya. Cuman panasnya aja nggak nahan 36 derajat di luar. Gokil. Ini kalau naik si Coki yang kaca filmnya Carang mah manyes ini ke tangan. Ini Baluran nih karena jalannya nanjak berliku-liku, jadi ini ya, banyak adegan susul menyusul. Ikutin bisa aja dah. Tapi relatif sepi ya ini jalur Baluran nih, dibandingin sama jalur-jalur yang tadi sebelumnya tuh. Wah, itu mah gokil dah. Ramenya nggak ketulungan. Asik banget kosong jalannya guys. Udah dilewatin semua truk-truk sama bus yang pelan. Ini si Tejo nih kalau pakai S ya, mode S. Gila tenaganya. Sekali injak langsung cus. Ngableset. Nih ya, kita cobain ya. Ya ini mah turunan ya, pasti ngableset ya. Kalau datar tuh enak banget ya. Kita kick dan ada mobil. Nih dapat nggak nih tikungan ini? Dapat ya. Lihat, tes. Upsi, permisi. Terus handlingnya, aduh, mantep banget handlingnya.
Oke teman-teman, di depan kita ini adalah Watu Dodol ya teman-teman, pantai Watu Dodol. Jadi konon katanya, cielah. Nih, ini ada patungnya teman-teman, patung penari. Dulu saya pernah takut-takutin sama mama saya teman-teman. Katanya ini kalau malam patungnya hidup. Tuh. Patung apa? Gandrung sih, penari. Nah ini yang disebut Watu Dodol nih teman-teman. Ini ada karang di tengah jalan. Nah ini tuh, ini nih. Nah ini tuh nggak bisa dipindahin karang ini nih. Makanya dinamainnya Watu Dodol dia. Nggak bisa pindah. Gitu. Jadi ya ada mistisnya lah. Mantap emang nih Tejo mah top markotop powernya. Oke, kita sudah sampai di pelabuhan teman-teman. Ini dia pelabuhan Ketapang, kita akan nyebrang. Nah, ini dia. Masuk guys, nyebrang kita ke Bali. Siang. Oke, masuk kapal kita guys. Soalnya ini bunyi alarm seatbelt. Iya nih, nggak pakai seatbelt. Bis ya, ini agak tinggi nih. Wah, DLU guys. Mudah-mudahan DLU didapet. Iya pakai dah. Berisik. Kita lagi nunggu kapal nih guys. Kapalnya kirain yang Portling tadi yang bagus, taunya bukan. Mudah-mudahan dapatnya DLU lah. Wah nih udah berapa lama nih kita di sini, sekitar hampir setengah jam ya. Antri. Kapalnya belum datang, masih kosong tuh itu dermaganya yang kuning itu. Kita masuk kapal guys. Nih nama kapalnya KMP Sumber Berkat. Kagak diperiksa loh di sini. Salah dong, di sana harusnya pegawainya ini tambah. Nah, gimana nih SDM ini? Ya. Terima kasih. Pula ininya. Buat latihan aja dulu. Itu si Penter gue geo. Gitu. Naik turun. Oke teman-teman, kita udah di kapal ya. Nih kapal kayak gini suasananya. Oh, lumayan bersih kapalnya. Kita masih nunggu yang load.
terpantau Selat Bali oke sih, aman. Ya, ombaknya nggak terlalu gede. Mudah-mudahan aman kita nyebrangnya. Alhamdulillah keluar juga. Oke. Guys, tahu nggak tadi papi tuh ngobrol. Oke, ya. Keluar juga akhirnya kita guys, nyampe di Bali nih. Alhamdulillah. Kita mau makan dulu di Mentempe. Yuk, kalau gitu kita langsung gas aja teman-teman. Lapar banget. Jam 3. Sih nggak lapar ya guys. Kita makan dulu ini di ayam betutu Mentempe. Lah, ini kenapa logatnya jadi begini? Aduh, lapar banget. Sumpah. Jam berapa sih nih? Jam 3 atesan. Ini legendaris khas Gilimanuk, ayam betutu Mentempe. Kita cobain ya. Seperti apa rasanya. Nah ini deh nih teman-teman, ayam betutu khas Gilimanuk. Mantap. Kita cobain yuk, gimana sih rasanya ayam betutu. Kita makan dulu ayam betutu khas Gilimanuk ini guys. Wah ternyata rasanya mantap jiwa. Nggak nyesel deh, kalian kalau lagi ke Bali lewat Gilimanuk harus nyobain nih ayam betutu Mentempe, juara dah. Nah, buat episode kali ini cukup sampai di sini dulu guys, karena udah kepanjangan videonya. Nah, nanti kita lanjut video berikutnya, perjalanan dari Gilimanuk menuju Kintamani lewat jalur utara Bali yang jarang banget dilewatin orang. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.